Berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berfirmanlah Engkau, karena kami sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkan daripada firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom buat kita semua. Kurang semangat ya, apa karena cuaca hari ini, malam ini. Shalom buat kita semua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai perenungan kita lewat malam Rabu Abu ini, firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yoel 2 ayat 1 hingga ayat 2 dan ayat 12 sampai 17. Ada baiknya firman Tuhan ini kita bacakan secara responsoria. Mari kita mulai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yoel 2 ayat 1 dan 2 dan ayat 12 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusui. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Kita sama-sama. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Amin. Sampai sedemikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat ibadah kita pada malam hari ini yang disebut dengan Rabu Abu. Ya. Di masa mungkin kita ada di antara kita, apa sih Rabu Abu? Ya, kenapa disebut Rabu Abu? Bapak Ibu, masa Rabu Abu ini masa 40 hari sebelum Paskah. Ya. Apa yang kita lakukan di sini? Mengintrospeksi diri kita. Apa yang kita introspeksi? Cara bicara, cara berpikir, cara bertindak, kehidupan kita yang lama, dan berbalik kepada Tuhan, mengubah. Di saat-saat itu semakin kita memperkuat doa-doa kita, dibarengi pembacaan firman Tuhan, dan dibarengi dengan puasa kita. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah bertobat dan berbaliklah kepada Allah. Ya. Pertobatan merupakan hal yang sangat penting bagi umat manusia.
Pertobatan sebagai tindakan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang yang telah mengalami peristiwa iman dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pertobatan seseorang itu seharusnya mencakup berbagai aspek kehidupan. Tidak cukup hanya kata-kata, aku bertobat. Tidak. Tapi harus dibarengi dalam pertobatan pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan dosa yang telah kita perbuat. Dari mana kita mengetahuinya itu? Dengan merenung. Bodoh hita amanginang sebelum modong. Pernah nggak kita di dalam berdoa ini seolah-olah kita marangan-angan, tidak berkata-kata, hanya berdiam dengan sikap berdoa, apa yang sudah saya lakukan satu hari ini, apa yang saya katakan satu hari ini, hati siapa yang sudah saya sakiti, bagaimana tindakan saya, apakah menyakiti orang atau menyenangkan orang. Nah, tidak salah kita bersikap dengan merenung seperti itu, dengan arti kita mengubah, oh tadi waktu saya mengatakan ini, Eda itu tersinggung, berarti tidak boleh. Itulah yang semestinya harus kita perbuat dan lakukan. Jadi dengan demikian, manusia yang jahat dapat berbalik dari dosa kepada Allah dan kepada sesamanya. Menurut Johannes Calvin, pertobatan itu sebagai mematikan daging dan menghidupkan roh. Jika setiap orang ingin diakui sebagai anak-anaknya, maka natur lama harus dimatikan karena tidak baik untuk dipertahankan. Kalau kita sudah tahu itu memang tidak baik untuk kita lakukan, ngapain? Apa untungnya ketika kita melakukan sesuatu itu yang bisa merugikan orang lain? Apa untungnya bagi kita? Kan tidak ada. Pada zaman Nabi Yoel, kehidupan umat itu sangat bisa dikatakan memprihatinkan. Moralnya sangat bobrok. Para pemimpin umat tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka tidak dapat menjadi panutan bagi umat dalam menjaga, apalagi dalam memelihara kekudusan. Walaupun para nabi sudah berkali-kali menyampaikan berita pertobatan kepada mereka, namun kesadaran mereka akan pentingnya pertobatan itu sudah hilang. Ya. Nah, melihat keadaan umat yang sangat memprihatinkan itulah Nabi Yoel tampil dengan tegas memberitakan pertobatan, bahwa akan ada hukuman Tuhan melalui tulah belalang untuk memakan tanaman pertanian apabila mereka tidak bertobat. Ini kita bisa baca di dalam kitab Yoel 1 pasal yang 1. Ya. Bertobat dari apa? Dari kepalsuan hidup. Umat pada saat itu menunjuk pada keagamaan yang palsu. Ibadahnya setengah hati, kesalehannya yang tampak dari luar namun bukan berasal dari hati. Itu sebabnya Nabi Yoel mengatakan bahwa pertobatan sejati itu adalah dengan cara mengoyakkan hati dan bukan pakaian. Nabi Yoel ini mengatakan kepada umat Israel dan kita pada saat ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika ingin berbalik kepada Tuhan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaian.
Artinya apa? Berbalinglah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Jadi sering kita sebenarnya sebagai umat Tuhan, kita mengatakan aku sudah bertobat, kita tunjukkan dengan secara fisik kita, padahal di dalam penuh dengan kebusukan. Bukan itu maksud Nabi Yoel. Makanya dia katakan, koyakkan hatimu, bukan pakaianmu. Berbaliklah. Nah, pertobatan itu bukan seperti ibarat kita makan sambal lado. Ya, pada saat kita memakannya terasa pedasnya. Ya. Lalu beberapa orang tidak mau makan, pedas. Ale sogot naik dalam musena. Nah, pertobatan itu memang berbalik arah dan tidak kembali lagi, bukan mengulangi lagi. Hari ini, malam ini kita bertobat, pulang dari sini kita kembali mengulangi perilaku kita yang lama, bukan itu. Tapi bagaimana Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertobatan itu berbalik arah, meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kejahatan, kepada cara hidup yang lebih baik. Kalau Rasul Paulus mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan memperhambakan diri lagi kepada dosa. Jangan kita sebagai orang Kristen tetap hidup di dalam kedagingan. Apa perbuatan daging itu? Cukup jelas dikatakan dalam kitab Galatia, segala keinginan daging itu, disitulah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Sedangkan buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita sebagai orang Kristen harus dengan sungguh-sungguh dapat menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan kita yang jahat. Kita harus siap untuk berubah. Inilah yang Yesus inginkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Setiap orang harus dapat membenahi hidupnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu kita lakukan setiap waktu. Kan itu? Baik di dalam menata kehidupan rumah tangga kita. Kita selalu belajar bagaimana supaya kehidupan rumah tanggaku itu semakin lebih baik. Makanya kita selalu belajar, berusaha, menata, dan selalu menata. Jadi demikian juga di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita terus harus menata, memperbaiki di mana yang kurang pas, di mana yang rusak itu, di mana perkataan kita yang menyakiti hati orang, yang menyinggung perasaan orang lain. Setiap orang harus dapat membenahi hidupnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pakaian yang kita pakai ini tentu gampang dikoyakkan karena berada di luar tubuh. Terkait dengan hati terkoyak, hanya dua pribadi yang sungguh tahu, diri kita dan Allah. Nah, maka sebelum terjadi malapetaka di dalam kehidupan kita, harapan satu-satunya untuk mengubah malapetaka itu menjadi sesuatu yang mendatangkan kelepasan dan sukacita adalah lewat pertobatan.
Maka dari itu Bapak Ibu, pada hari ini kita diajak jangan keraskan hati, bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan. Saya mengambil sisi positif cuaca malam ini. Mulai tadi siang ya sudah mulai mendung. Kalau perkiraan kita dan perkiraan saya, kalau sudah cuaca ngamak, kita sudah memutuskan tidak usah pergi. Ya, tidak usah pergi. Nanti mendung-mendung di sini, HP pas di gereja udan dan nggak bisa kita pulang. Kita sudah prediksikan sampai ke situ. Ya. Mulai tadi pagi selalu diserukan lewat WA group, lewat FB kita gereja supaya datang malam ini. Ya. Ada juga yang sudah komitmen saya akan datang. Saya lihat nggak datang, kan gitu. Nah, ini ujian sebenarnya bagi kita. Bagaimana kita memang betul-betul mau mengubah sikap kita. Ya, ingin memahami lebih dalam tentang firman Tuhan ini. Dan kita sebagai orang percaya harus tetap semakin mempelajari, mengimani iman percaya kita kepada Tuhan. Gak ada istilah, nantilah. Ini salah satu cara mengeraskan hati. Memang kita belum membuka hati kita lebar-lebar kepada Tuhan, masih mengeraskan hati. Tapi saya yakin dan percaya kita pada hari ini, pada malam hari ini yang datang, ingin mengoyakkan hati kita dan mau bertobat dan percaya kepada Yesus. Amin. Iya. Maka dari itu dikatakan pada saat ini, percayalah kepada Tuhan, dengarkanlah suaranya, lakukanlah perintahnya. Kita Ibrani mengingatkan kita di dalam Ibrani 3 ayat 15. Apa di sana dikatakan? Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Gak ada artinya itu. Nah, hati-hatilah dalam menjalani hidup ini Bapak Ibu. Ingatlah bahwa Tuhan bisa memakai banyak cara, termasuk bangsa-bangsa lain sebagai alat penghukumannya bagi orang yang tetap tinggal dalam dosa. Khususnya dalam perenungan kita ini, Tuhan memakai bangsa Babel yang kuat itu untuk menghancurkan bangsa Israel. Setiap perbuatan tentu ada tujuannya. Ingatlah itu. Oleh sebab itu sangat perlu bagi kita untuk mempertimbangkan dan memikirkan segala tindakan kita. Kita bijak berkata, ya, ada sebuah kata bijak mengatakan setiap perkataan belum tentu mengubah sesuatu, tetapi setiap perbuatan selalu punya efek bagi kehidupan. Cenderung di dalam kehidupan kita, sekalipun kita orang Kristen, namun hidup kita ini penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan tanpa kita sadari. Senantiasa kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi saya lewat firman Tuhan ini saya mau menyampaikan kepada kita. Kalau kita buka di dalam Matius 6 ayat 1 sampai 6 dan juga 16 sampai 18. Bagaimana cara-cara untuk mengubah hati yang keras itu menjadi orang yang menjadi lebih baik, itu enggak mudah. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Banyak harus cara. Ada tantangan yang harus kita lakukan. Di sana dikatakan, bukankah kita sebagai orang Kristen suka bercerita memamerkan segala bantuan kita kepada Tuhan dan kepada sesama? Banyak orang Kristen yang mengira bahwa doa yang baik didengar Tuhan itu adalah doa yang puitis, yang menarik perhatian orang banyak. Tapi pada saat ini Bapak Ibu, mari kita mengubah itu. Seperti saya katakan tadi, kita lebih banyak
memperkuat doa-doa, pembacaan firman, dan juga tentang puasa. Ada juga masih bertanya kepada kami, Nang, loh kita ada puasa? Ada. Yang kita lakukan ini mulai besok adalah puasa Lent namanya. Apa sih puasa Lent? Itu sama halnya ketika kita masuk 40 hari masa prapaskah menuju Paskah. Ya. Jadi yang kita lakukan ini adalah sekali seminggu. Besok sore jam 6 kita makan. Ale unang nasa piring gak betul piring ya teh. Sakit nanti Bapak Ibu. Ya makan ala kadarnya bagaimana kita makan malam. Makan sore lah jam 6. Apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita? Babolo male berdoa, baca firman. Kalau memang gak tahan, minum sekedar air putih. Sampai Jumat jam 6 sore. Panjang ya. Tapi jangan pula ketika kita berpuasa itu makanan aja kita pikirkan, kan itu. Aduh, aku nanti masak apa ya waktu buka puasa. Pasti kita akan cepat lapar. Tapi jangan ingat makanan ketika kita berpuasa. Sanggup kalau dari hati ingin mengubah itu semua. Mengubah sikap yang biasanya kita cerewet, marah-marah, kurangi. Kalau anak saya sudah gini, mak besok puasa, gak boleh marah. Saya sudah diingatkan, malah anak saya mengingatkan saya, gak boleh merepet katanya kan. Jadi saya balas juga, gak boleh banyak main HP, gak boleh banyak nonton TikTok. Saya bilang juga. Nah, saling mengingatkan kita sebagai anggota keluarga. Nah, memang itu kenapa disuruh berpuasa? Kan itu, kan nggak mesti berpuasa enak. Siapa di antara kita kalau sakit di rumah sakit mau diperiksa atau mau operasi disuruh puasa? Tahu artinya itu Amang Inang? Biar dokter tahu apa sebenarnya penyakitnya. Kan itu. Waktu perut kosong bisa diprediksi, oh ibu sakit ini. Kalau kenyang susah ya. Tapi ketika kita disuruh berpuasa, kita dicek kesehatan kita, lebih gampang dokter itu memprediksi sakit apa kita. Nah, sama halnya juga ketika kita puasa, menahan lapar, minum di dalam memperdalam iman kita. Supaya kita bisa merenung di saat-saat kita kesulitan, kelaparan itu, kehausan itu. Begitulah rupanya bagaimana perjuangan Yesus 40 hari 40 malam berpuasa, tidak makan, tidak minum, hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Tadi kan tujuan kita berpuasa supaya tujuan kita tadi bertobat itu kan mengubah sikap kita tadi menjadi lebih baik. Jadi kita pun akan semakin merasakan, wah ada kesadaran dalam diri kita. Dan cukup hapengan alani gogo di Portibion. Ya. Tidak cukup hanya secara fisik kita, tidak. Hanya kita aja disuruh menahan lapar, kita sudah penuh dengan pergumulan. Tapi di saat-saat seperti itulah kita bisa mengubah diri, memperbaiki diri. Di mana yang rusaknya, di mana yang sakit itu diperbaiki, diobati, dan adalah pembaharuan di dalam diri kita. Ya. Dalam kehidupan kita cenderung lebih bangga dengan hal-hal yang praktis memang, ya, hal-hal yang lahiriah. Tapi di sini kita mau belajar seperti yang dikatakan seorang teolog Prancis Van Vier, Queen Van Thun, dia menulis demikian: menengok masa lalu untuk diratapi adalah tidak berguna.
Sekali lagi ya saya katakan, menengok masa lalu untuk diratapi tidak ada guna. Menengok masa lalu untuk melihat hasil-hasil yang dicapai untuk membanggakan diri, itu sangat berbahaya. Menengok masa lalu untuk belajar dari situ, sekarang adalah orang yang bijaksana. Maka bertobatlah dari saat ini supaya kita lebih bijaksana untuk menyikapi setiap kehidupan kita. Ya. Kita tetap belajar. Ada kekasan dari pohon palem. Nanti abu yang kami oleskan ke dahi Bapak Ibu adalah daun palem. Kami bakar, kami ramu, kami doakan. Ya, pohon palem itu, kenapa harus pohon palem? Kok nggak kertas sinangkan, nggak nampaknya itu apa yang dioleskan? Ada arti-arti, makna-makna simbolis tertentu. Pohon palem itu dapat tumbuh tinggi. Dan ini termasuk tanaman favorit. Makanya kalau kita tengok di jalan raya, ada pohon palemnya kan. Bisa ditanam di pot. Karena apa? Karena bisa meningkatkan kelembapan udara di lingkungan rumah kita. Dan mudah dirawat, dapat menyerap polusi, dapat meredakan stres dan memproduksi oksigen. Akarnya akan bertambah banyak, jarang dia bercabang, tumbuh tegak ke atas, daunnya tersusun menyirip dan majemuk. Artinya tersusun rapi. Buahnya tumbuh bergelantung dan menjulang ke bawah. Itulah pohon palem. Dan itu yang di jalan raya bukan asal ditanam itu. Punya makna tertentu. Seperti yang saya katakan tadi, menyerap polusi. Nah, hendaknya kita juga Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, dapat bertumbuh tegak walaupun ada banyak rintangan. Amin. Ya, menjadi orang yang disenangi oleh banyak orang. Oleh karena kebaikan kita, tidak mudah goyah dalam segala asutan, segala tipu daya, dapat bersyukur dalam segala keadaan, dapat memberikan kenyamanan, mudah dibentuk menjadi manusia yang berkarakter, dapat menampung semua pergumulan, dan dapat bertanggung jawab, memberikan kehidupan dan menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Tidak neko-neko, tetapi hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Hidupnya tersusun rapi. Arah hidupnya hanya tertuju kepada Tuhan dan bergantung pada Tuhan dan menghasilkan buah yang baik. Itulah semaunya kita sebagai orang Kristen. Ibarat daun palem ataupun pohon palem yang saya katakan tadi. Nah, pada kebaktian Rabu Abu ini oleh Nabi Yoel kita diajak untuk bertobat dari segala perbuatan kita yang jahat, yang penuh dengan dosa. Bapak Ibu, satu hal yang perlu saya sampaikan kepada kita. Mungkin menurut kita apa yang kita lakukan sudah benar, apa yang kita katakan sudah benar, belum tentu itu baik bagi orang. Artinya, hiduplah dengan apa adanya diri kita di hadapan Tuhan. Gak usah banyak neko-neko. Ada baiknya dengan kehadiran diri kita menjadi berkat bagi orang lain. Jangan menjadi batu sandungan. Siapa rupanya sudah sempurna di dunia ini? Tidak ada.
kita penuh dengan kekurangan. Nah, tapi di dalam setiap kekurangan demi kekurangan yang kita alami, di situ kita tetap belajar. Disitulah kita dapat menerima Injil dengan tanda pertobatan dan percaya kepada Injil. Bertobatlah dan terimalah Injil. Jadi tanda yang kita terima nanti Bapak Ibu, kita dapat belajar. Semakin banyak belajar, baik menjaga kata-kata lah dulu. Jangan menyakiti orang, atau suami, atau istri, atau anak-anak kita. Cara berpikir kita harus jernihkan. Dengan demikian kita dapat menjaga itu semua, hidup penuh dengan kerendahan hati dan dapat melakukan segala kehendak Tuhan. Karena Nabi Yoel merencanakan perkumpulan yang besar, yang kudus, lalu mengundang para imam, para pelayan, dan semua bangsa, orang tua, anak-anak, siapapun itu. Sesuai dengan firman Tuhan dikatakan tadi dalam Yoel 2, 12-17. Jika pertobatan itu sungguh-sungguh terjadi, Nabi Yoel berkata, siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita lewat kebaktian Rabu Abu ini, kita sungguh-sungguh bertobat. Amin. Dan mari kita malam ini, di saat-saat kita sebelum tidur, merenung setiap kata, setiap perbuatan kita. Baru kita berserah kepada Tuhan. Ampuni Tuhan dosa-dosaku. Aku mau berubah. Aku mau bersikap lebih baik lagi. Aku menjadi orang yang setia. Aku mau menjadi orang yang taat kepadamu. Ubahkan cara berpikirku. Jika cara itu yang kita lakukan sesuai dengan perenungan kita pada malam hari ini, penyesalan hidup kita yang lama kita tinggalkan, dan mari kita berjalan maju untuk menjadi lebih baik lagi, mengarah ke depan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita jalankan puasa Lent ini mulai esok. Mungkin kita katakan, aku punya penyakit, asam lambung, segala macam. Kalau lewat iman kita lakukan itu, Tuhan akan memampukan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Besok jam 6 sore sampai Jumat sore. Hanya sekali seminggu. Mungkin ada sampai 5-6 kali sekali seminggu sampai masa Paskah. Ya. Jadi jangan pula baru satu hal lagi mau sampaikan, ketika kita sudah buka puasa, jangan langsung makan banyak. Aduh, ngapar maliyang. Itu akan penyakit bagi kita. Makan ala kadarnya dulu. Minum air putih. Baru lanjutlah makanan yang lain. Dan semakin kita memperbanyak doa-doa kita kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang mengubahkan kita. Karena tidak bisa menghapus dosa kita. Hanya mampu hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu mengubah kita menjadi lebih baik. Tuhan Yesus berkati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Lewat kebaktian Rabu Abu ini Tuhan, biarlah diri kami boleh Tuhan perbaharui. Kami betul-betul bertobat dan mau berbalik kepadamu ya Tuhan. Ajari kami, ubahkan kami, dan biarlah Tuhan, mulai saat ini kami boleh menyesali segala perbuatan kami yang selama ini menyakiti, menyinggung perasaan orang, ataupun melihat tindak tanduk kami yang tidak berkenan di hadapan, tutur kata kami yang tidak benar. Berikan Tuhan yang terbaik kepada kami. Ajarkan kepada kami kebenaran-kebenaran firman-Mu.
yang boleh kami lakukan setiap waktu. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu yang boleh hadir pada malam hari ini. Biarlah Tuhan hidup mereka semakin Tuhan berkati. Yang sekalipun Tuhan banyak pergumulan tantangan yang mereka hadapi pada saat ini, tapi biarlah Tuhan mereka dikuatkan oleh kuasa-Mu, oleh firman-Mu yang meneguhkan iman mereka, sehingga Tuhan sebesar apapun gelombang dunia ini yang mereka hadapi, mereka mampu melewatinya itu. Mereka tetap bertahan ya Tuhan Yesus, karena ada Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami. Sehingga Tuhan kami menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Perbaharuilah diri kami. Biarlah tanda pertobatan itu Tuhan, yang ada di dahi kami, yang dioleskan oleh hamba-Mu, menjadi tanda pertobatan dan mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang tidak hadir pada saat ini mungkin karena sakit. Secara khusus buat Inang S. Boru Lubis yang pada saat ini masih nami di rumah sakit. Nyatakan kuasa-Mu, berikan kesembuhan bagi Inang Boru Lubis, sehingga Tuhan Inang Boru Lubis bisa kembali pulang ke rumahnya, beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.